Kembali lagi bersama saya, Kak Elda, belajar sejarah menjadi lebih menarik. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang penjajahan yang dilakukan oleh Portugis dan Spanyol di Indonesia. Nah, sebelum kita simak videonya lebih lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, and comment. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi sejarah. Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang mempelopori penjelajahan samudra. Setelah itu diikuti oleh Spanyol. Namun, saat awal mereka berlayar hingga ke Asia, tujuan utamanya adalah hanya untuk berdagang. Nah, ketika mereka melihat Indonesia sangat kaya akan rempah-rempah, kemudian banyak armada-armada dari Portugis berdatangan ke Nusantara, lalu menguasai perdagangan rempah-rempah dan kemudian bersekutu dengan kerajaan Islam di Indonesia. Masa penjelajahan itu sendiri terjadi pada abad 15 dan abad 16. Penjelajahan ini terjadi karena adanya teori heliosentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus. Ia adalah seorang astronom, matematikawan, dan ekonom kebangsaan Polandia yang mengemukakan bahwa matahari adalah pusat peredaran planet-planet, termasuk di dalamnya adalah bumi. Sedangkan bulan adalah mengelilingi bumi dan kemudian sama-sama berputar mengelilingi matahari. Nah, teori ini juga mengatakan bahwa bumi itu bulat, sehingga para pelaut Eropa bersemangat dan tidak perlu khawatir untuk mengarungi laut, karena jika terus berlayar, maka akan sampai ke tempat awal pelayaran. Dan yang paling penting, penjelajahan ini juga didukung oleh seorang pangeran yang bernama Dom Hendrik. Siapa ya pangeran itu? Nah, pangeran itu adalah anak dari seorang raja di Portugal, yaitu Raja João I pada tahun 1394 sampai 1460. Ia mendorong para pelaut Portugis untuk melakukan penjelajahan. Nah, kemudian ekspedisi Portugis yang dilakukan atas dorongan Dom Henry berhasil sampai dan menaklukkan pelabuhan di Afrika Utara. Di sana didapatlah informasi tentang daerah penghasil rempah-rempah di Asia. Kemudian Raja João II mengirim armada yang dipimpin oleh Bartolomus Dias. Nah, Diaslah yang menemukan Tanjung Harapan. Kalian pernah dengar kan tentang Tanjung Pengharapan atau Tanjung Harapan? Nah, Tanjung Harapan ini adalah sebuah daerah di wilayah Afrika Selatan dan tanjungnya itu berbatu-batu. Dias melakukan ekspedisi menyusuri pantai barat Afrika hingga ke pantai timur Afrika dan berniat meneruskan pelayaran ke India. Namun, awak kapalnya malah menolak melanjutkan perjalanan karena mereka sudah terlalu kelelahan di kapal selama berlayar. Akhirnya mereka berlabuh di tanjung yang berbatu-batu tadi dan kemudian pulang. Hal ini didengar oleh bangsa Spanyol. Dan Spanyol pun tidak mau kalah dengan melakukan ekspedisi juga yang dipimpin oleh Christopher Columbus pada tahun 1492. Ia juga ingin menemukan rute ke India. Namun, Columbus malah berlabuh di benua Amerika, tepatnya di Bahama. Nah, Columbus mengira bahwa ia sudah berada di India dan kemudian menamakan penduduk asli di sana dengan sebutan orang Indian. Kemudian, ia pergi lagi ke Portugal untuk menceritakan pengalamannya tersebut kepada Raja Dom João II. Nah, akhirnya inilah yang memicu terjadinya konflik antara Portugis dan Spanyol untuk memperebutkan wilayah Amerika itu untuk diarungi dan dijelajahi. Namun, Paus menengahi konflik tersebut dan melahirkan perjanjian Tordesillas, di mana perjanjian tersebut adalah tentang pembagian garis wilayah. Bagian barat garis tersebut untuk dijelajahi Spanyol
dan bagian timurnya untuk dijelajahi Portugal. Ekspedisi Portugis dilanjutkan lagi pada tahun 1469 sampai 1524 oleh Vasco da Gama, dan akhirnya ia berlabuh di Calicut, India pada tahun 1498 dan membangun benteng dan kantor dagang di sana. Sementara dari pihak Spanyol pada tahun 1480 sampai 1521, ekspedisinya dilanjutkan oleh Ferdinand Magellan yang mengikuti rute dari Columbus, mulai dari Tanjung Verde di lautan Atlantik, menyeberang ke arah selatan hingga ujung benua Amerika atau Selat Magellan. Kemudian ia menyeberangi Samudra Pasifik ke arah barat dan berlabuh di Pulau Guam. Nah, selanjutnya ia ke Filipina dan meninggal di sana pada tahun 1521. Kemudian Spanyol melancarkan ekspedisi berikutnya oleh Sebastian Elcano, dan akhirnya ia sampai ke Maluku untuk membeli rempah-rempah dalam jumlah yang sangat banyak. Rempah-rempah ini diangkut ke Spanyol dan berita ini tersebar ke seluruh negeri. Nah, karena sudah tersebar, banyak armada-armada dari Spanyol yang datang dan pergi ke Maluku untuk mencari rempah-rempah dan juga menyebarkan agama Katolik. Eits, itu kan perjalanan Spanyol ya. Bagaimana dengan Portugis yang berhasil membangun benteng dan kantor dagang di India tadi? Nah, bangsa Portugis masuk ke Nusantara dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque pada tahun 1453 sampai 1515. Nah, si Alfonso ini sebelumnya diangkat sebagai gubernur Portugis loh di India. Tidak lama ia diangkat menjadi gubernur, kemudian Alfonso langsung berekspedisi ke Malaka pada tahun 1511 dan menguasainya. Nah, inilah jalan Portugis mengetahui Nusantara yang juga penghasil rempah-rempah. Nah, di Nusantara saat itu masih berdiri kerajaan Hindu dan juga berkembang kerajaan Islam. Si Alfonso ini lalu mengadakan hubungan kerjasama dengan kerajaan Sunda, yaitu kerajaan Hindu. Dan hubungan tersebut memicu kecemasan Kesultanan Demak akan diduduki oleh Portugis, dan akhirnya Demak lantas menyerang kerajaan Sunda tersebut pada tahun 1526. Kemudian Portugis berekspedisi ke Maluku pada tahun 1512. Dan di Ambon juga Portugis mendapat izin mendirikan benteng. Portugis menjalin hubungan persekutuan dengan Kesultanan Ternate dan mendirikan benteng Gamalama. Ternate menerima Portugis karena ingin mengimbangi pesaingnya, yaitu Kesultanan Tidore. Nah, 10 tahun kemudian, Tidore pun bersekutu dengan Spanyol. Kedatangan Spanyol ini membuat Portugis merasa terganggu karena memperebutkan aktivitas perdagangan rempah-rempah di sana. Terjadi konflik dan Portugal menuding Spanyol melanggar perjanjian Tordesillas tadi ya. Nah, kemudian untuk menengahi konflik itu, mereka berunding. Dan dari perundingan itu lahirlah Perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa itu mengenai penegasan batas wilayah yang harus dijalani untuk menegaskan Tordesillas tadi ya. Akhirnya, Spanyol pun meninggalkan Maluku dan Portugal tetap di Maluku. Nah, itulah tadi lahirnya penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Portugis dan Spanyol di Indonesia. Sampai berjumpa di video selanjutnya.